Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujiba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat itu tidak akan pernah tidak dibalas oleh Allah. Dan satu-satunya amal yang tidak ada pendingnya, tidak ada penilaiannya, yang akan langsung dibalas oleh Allah, yaitu selawat. Kalau misalnya seperti salat subuh kita tadi, kalau dilakukan karena riya, karena sesuatu bukan karena Allah, itu tidak akan diterima. Bermakna semua amal kita itu akan dinilai terlebih dahulu, tidak dengan selawat. Selawat bahkan Imam Asy-Syadzili itu mengatakan beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau menanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, apakah jika seorang hamba itu berselawat kepadamu dengan ghafil, dengan keadaan lalai, itu akan dibalas oleh malaikat, akan dibalas oleh Allah?" "Iya," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini, pada setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, mari bersama-sama sambil kita duduk beriktikaf, kita berbanyak selawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga bisa menghiasi hati kita, sehingga bisa membuat kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam segala tatanan kehidupan kita. Yang saya hormati Tunggu Imam Syekh, Tunggu Imam Gampung, Bapak Ibu aparatur desa dan BKM Masjid, dan jemaah yang dirahmati Allah. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang wa'adul haq, janji pasti Allah, pertemuan ke-64. Kita akan mengutip di dalam tafsir Qurtubi juz 6. Allah berfirman mengenai bagaimana posisi orang-orang kafir dan bagaimana anak-anak mereka, harta mereka itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sadaqallahul azim. Artinya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir tersebut? Imam Abu Ja'far itu mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang alladzina kafaru innal ladzina jahadul haqq alladzi qad arafu min nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal yahud bani Israil wa munafiqihim wa munafiqil Arab wa kuffarihim alladzina fi qulubihim zaghun fahum yattabi'un. Ini adalah kategori siapa yang dinamakan oleh orang-orang kafir. Mereka itu terdiri dari Bani Israel, ya, orang Yahudi, munafik dan munafik Arab, wa kuffaril ladzina fi qulubihim zaghun fahum yattabi'un. Bahwasanya dan orang-orang kafir yang mempunyai kedengkian di hati mereka. Abu Ja'far ini merupakan salah seorang ulama besar yang banyak meriwayatkan tentang Al-Quran. Beliau menghafal Quran dan membaca Al-Quran itu langsung kepada Ibnu Abbas.
Bayangkan bagaimana kedekatan kehidupan beliau. Hidup di tahun 60-an Hijriah, beliau waktu kecil itu pernah menjumpai Ummi Salamah, istri Rasulullah SAW. Dan pada saat beliau berjumpa dengan Ummu Salamah, beliau itu diusap kepalanya oleh Ummu Salamah, sehingga mempunyai keberkahan. Keberkahan tersebut beliau menjadi salah seorang ulama besar dan wara. Dan banyak riwayat-riwayat Al-Quran itu langsung diriwayatkan dari beliau. Dan qiraah Al-Quran pun itu beliau yang meriwayatkannya. Nah, beliau membacakan Quri'a Abu Ja'far an Ala ibnu Abbas. Ini yang pertama guru beliau. Beliau membacakan Al-Quran itu di hadapan Ibnu Abbas. Yang kedua Abu Hurairah wa Abdullah ibnu Ayyash. Ada 3 orang guru beliau di saat beliau membacakan Al-Quran. Dan metode seperti inilah yang sebenarnya diajarkan di Timur Tengah. Saya sewaktu menghafal Quran itu dihadapkan dengan guru. Ya, itu namanya talaqqi. Misalnya bacaan saya itu kalau tidak benar, maka guru tidak akan mengijazahkan. Hari ini kita tidak seperti itu di dalam membaca Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga sanad, apabila misalnya kita mengambil sanad, itu akan bersambung ke Rasulullah SAW. Sanad yang terdekat hari ini, ya, yang dibawa oleh teman-teman ke Indonesia itu melalui sudah 28 generasi. Itu akan bersambung kepada Rasulullah bacaannya. Nah, Imam Ja'far ini itu langsung membacanya di hadapan Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Ayyash. Dan kesemuanya mereka, Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, mereka mensahihkan dan membaca Al-Quran itu di hadapan Ubay ibnu Ka'ab. Ini sahabat Rasul langsung yang meriwayatkan dan membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ini adalah tabakat bagaimana cara kita menghafal Quran. Dan inilah tariqah hafal Al-Quran yang diperolehi oleh Abu Ja'far. Dan beliau mengatakan bahwasanya ayat ini mengatakan bahwasanya mereka orang-orang kafir itu adalah, yang pertama sekali adalah Yahudi, Bani Israel, orang munafik dari orang-orang Yahudi. Karena munafik orang-orang Yahudi ini karena kesal mereka terhadap Islam, mereka masuk Islam. Setelah itu mereka membuat fitnah terhadap Islam. Dan ada juga orang-orang munafik dari orang-orang Arab, orang-orang Arab tersendiri. Mereka itulah yang dinamakan dengan alladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Bahwasanya keberadaan harta yang mereka miliki dan anak yang mereka mempunyai itu tidak akan bisa membuat mereka itu bisa menyelamatkan mereka. Tidak akan bisa membuat mereka itu lebih bermanfaat daripada Allah. Kenapa di dalam ayat ini itu diungkapkan dengan lan tughni anhum amwaluhum wa auladuhum? Karena harta ini merupakan salah satu menjadi instrumen penting. Ya, orang banyak mengandalkan hartanya untuk menyelamatkan semuanya. Bayangkan hari ini berapa banyak orang yang mengandalkan hartanya untuk menaiki sebuah tahta dan jabatan. Berapa banyak hari ini orang yang sangat bergantung kepada anaknya untuk memperolehi sesuatu. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, nanti pada hari akhirat kita akan bacakan ayatnya. Bahwasanya yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari di mana semua orang itu akan lari dari saudaranya, dari temannya. Kenapa Al-Quran mengungkapkan pertama sekali manusia itu akan meninggalkan temannya? Kemudian Al-Quran mengungkapkan wa ummihi wa abih, ibunya, ya, dan ayahnya. Wa sahibatihi, sahibah ini bukan sahabat. Sahibah ini adalah istrinya. Wa sahibatihi wa bani, dan anaknya. Urutan yang pertama sekali itu yang akan diminta pertolongan oleh manusia pada saat, ya, mereka hidup ini sebenarnya itu adalah temannya.
Hari ini berapa banyak di antara kita di saat kita kepepet, yang pertama sekali kita minta tolong adalah teman, tetangga kita. Ada sesuatu yang kita minta tolong itu adalah tetangga. Yang kedua, setelah itu ya, Al-Quran mengungkapkan seseorang itu akan meminta tolong kepada ibunya. Kenapa? Pada saat ada ancaman, seseorang itu tidak minta tolong kepada ibunya, tapi dia akan meminta pertolongan kepada ayahnya. Itu ungkapan dalam Al-Quran. Kenapa ibu lebih didahului di saat orang akan lari nanti di hari akhirat daripada ayah? Dikarenakan pada saat seseorang mendapatkan ancaman, dia itu tidak meminta pertolongan kepada ibunya, tapi dia meminta pertolongan kepada ayahnya. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Wa sahibatihi wa bani ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di saat berjumpa dengan malaikat Jibril. Pertama sekali yang mendapatkan ketenangan itu adalah istrinya. Istrilah yang akan memberikan ketenangan kepada para suami. Dan yang terakhir itu orang akan meminta pertolongan kepada anaknya. Nah, ayat yang ini mendukung terhadap apa yang disampaikan di dalam ayat Ali Imran ini, bahwasanya manusia nanti itu tidak akan bisa menggunakan hartanya, tidak akan bermanfaat hartanya yang melimpah ruah. Begitu juga dengan anaknya, apabila anaknya mempunyai kekuasaan, itu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang apabila orang tersebut kufur terhadap Allah. Ini yang dikatakan di dalam ayat ini. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang kafir ini, orang-orang yang kufur ini, orang-orang yang mengingkari tentang risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini, mereka itu adalah waqudun nar. Mereka itu adalah bahan api neraka. Bayangkan kalau seandainya ini terjadi kepada kita, atau ini terjadi kepada orang-orang yang kita cintai, bagaimana keadaannya? Mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, ya, Imam Abu Ja'far tersebut mengatakan lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, yakni bidzalika anna amwalahum wa auladuhum lan tunjihim min uqubatillahi in ahallaha bihim. Bahwasanya harta, anak itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Saya ingin meriwayatkan sebuah kisah munafik Madinah. Abdullah bin Salul itu merupakan salah seorang munafik dan diketahui bahwasanya ulahnya itu membuat umat Islam itu porak-poranda, membuat umat Islam itu hampir-hampir bertikai, hampir-hampir menumpahkan darahnya. Pada saat Abdullah bin Salul tersebut, ya, diturunkan namanya, ya, kepada salah seorang ashabus sirrin Nabi alaihi salatu wassalam, Huzaifah bin Yaman, itu diberikan nama semua orang-orang munafik. Hanya satu orang, Rasul memberikan nama orang-orang munafik kepada Huzaifah bin Yaman. Setelah itu anaknya Abdullah bin Salul ini mengetahui bahwasanya ayahnya itu adalah munafik. Pada saat dia mengetahui bahwasanya ayahnya munafik, kenapa? Turun surat munafik itu setelah fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Salul. Keesokan harinya dia menjumpai Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana kecintaan seorang anak terhadap Rasul melebihi dari kecintaan kepada ayahnya. Abdullah bin Salul menjumpai Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau menyuruh untuk membunuh ayahku, berikanlah mandat itu kepada diriku, biar aku yang memenggal leher ayahku. Bagaimana kecintaan seorang anak terhadap Rasulullah SAW dan terhadap Allah? Karena beliau tahu bahwasanya ini adalah perintah dari Allah. Kalau seandainya Allah memerintahkan untuk membunuh ayahku, ya, maka berikanlah mandat tersebut kepada diriku, biar aku yang membunuh ayahku. Dan pada saat orang-orang muslimin pulang dari perang itu menghabiskan waktu 28 hari.
perang dengan Bani Musthalib. Nah, sewaktu pulang, Abdullah bin Salul sewaktu peperangan itu mengatakan bahwasanya kita akan mengeluarkan orang-orang ini. Orang-orang Nabi Muhammad itu akan diusir dari Madinah. Ya. Itu dikatakan oleh Abdullah bin Salul. Pada saat itu apa yang dilakukan oleh anaknya Abdullah bin Salul? Sebelum ayahnya masuk ke kota Madinah, dia menunggu di pintu gerbang. Dia tunggu di pintu gerbang Madinah. Kenapa? Karena dia mendengar sendiri bahwasanya ayahnya yang mengatakan akan kita keluarkan mereka dari kota Madinah. Karena kita adalah a'izzah. Karena kita adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang bermartabat. Dia berdiri di depan pintu kota Madinah dan dia mengatakan, engkau tidak dibenarkan memasuki kota Madinah kecuali mendapatkan izin dari Rasulullah SAW, hai ayahanda. Coba bayangkan, begitulah tegasnya. Padahal Abdullah bin Salul ini merupakan anak yang paling berbakti kepada ayahandanya. Dan dia katakan itu, saya adalah anak yang paling berbakti kepada ayah saya. Kalau ada seandainya dalam suku saya ini orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, ini adalah saya. Tapi dia apa yang dia lakukan? Dia tahan ayahnya tidak boleh masuk kota Madinah. Dia katakan, tidak boleh engkau masuk kota Madinah wahai ayahanda kecuali diizinkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasul mengizinkan Abdullah bin Salul untuk masuk kota Madinah. Dan ini yang saya ingin katakan bahwasanya pada saat ayahnya meninggal dunia, ya, mati, Abdullah bin Salul, apa yang diminta oleh anaknya, oleh Abdullah? Wahai Rasulullah, aku menginginkan jubahmu agar aku bisa mengafani ayahanda aku. Ini permintaan seorang anak. Bagaimana berbaktinya? Dia minta jubah Rasul untuk mengafani jenazah ayahnya, dan diberikan oleh Rasul. Jubah Rasul itu diberikan kepada Abdullah bin Salul dan dikafani dengan jubah Rasul. Akan tetapi lan tughniya anhu syai'a. Akan tetapi jubahku itu wahai Abdullah tidak akan bisa menyelamatkan siksaan ayahmu. Ini bukti bahwasanya ayat ini, ayat yang bahwasanya mengatakan innal ladzina kafaru lan tughniya anhu amwaluhum wa auladuhum minallahi syai'a. Sebaik apapun sikap etika anak terhadap orang tuanya, kalau seandainya orang tuanya itu tidak beriman, maka itu tidak akan memberikan manfaat. Dan contoh seperti ini sudah dilakukan oleh para sahabat. Abdullah bin Salul adalah salah seorang sahabat Rasul yang taat kepada Allah dan Rasul melebihi kecintaannya kepada orang tuanya. Namun kecintaan dia terhadap orang tuanya itu tidak bisa menyelamatkan ayahandanya dari siksa api neraka. Yang menjadi pertanyaan hari ini, berapa banyak di antara kita yang masih mempunyai orang tua? Kalau seandainya orang tua kita itu jauh dari Allah dan Rasulnya, maka ini adalah kewajiban kita untuk mendoakan mereka, untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Doakan mereka. Saya teringat sekali, di sini saya sudah pernah mengatakan bahwasanya Abu Hurairah, Abu Hirrin itu adalah salah seorang sahabat Rasul yang mempunyai ibu yang selalu mendoakan kecelakaan kepada baginda Rasulullah SAW. Setiap hari dia saking marahnya dia berdoa kepada Rasul yang enggak. Sehingga apa? Setiap hari Abu Hurairah meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah kepada ibundanya. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Bukan dengan mengatakan kepada orang tua kita, payah ayah lu, ana merumpak hidayah lu, tulis lu buat Facebook, ya Allah nabi hidayah ke ayah lu. Seperti ini yang dilakukan hari ini. Di mana anak-anak kita berdoa hari ini? Di media sosial. Ini adalah kesalahan terbesar bagi kita. Di saat kita menjadikan dinding Facebook itu adalah, wall media sosial itu adalah tempat berdoa. Sebenarnya tempat berdoa itu adalah setelah kita melakukan salat, di saat antara azan dengan iqamah. Ini adalah tempat-tempat yang mustajabah kita berdoa. Maka pintalah kepada orang tuanya
yang misalnya selama ini orang tuanya masih melakukan kemaksiatan. Berapa banyak hari ini? Bukan hanya orang tua. Saya heran melihat kondisi fashion di Kota Lusmoy. Ada anak muda berjenggot, rapi sekali jenggotnya, ganteng, putih, pakai celana pendek. Apa maksud jenggotnya? Aneh. Aneh sekali melihat perilaku. Orang yang putih, ganteng, berjenggot, ya kan? Tahu-tahu pas kita lihat pakai celana pendek, pakai sepatu. Ini aneh. Tidak sinkron antara tampilannya itu dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengingatkan diri dan jamaah semuanya, tutuplah aurat. Dan ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang kita. Terlebih mereka sudah tua, akan tetapi mereka masih membukakan auratnya. Ini yang paling penting untuk kita menjaga. Ajarlah anak-anak kita untuk bisa menutup auratnya. Anak-anak perempuan hari ini, ibu-ibu mempunyai tugas tanggung jawab yang besar di saat mempunyai anak perempuan. Jagalah anak perempuannya, jagalah anak lakinya untuk bisa menutup aurat. Kalau tidak, seandainya mereka kufur terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka juga akan menjadi bahan bakar api neraka. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, inilah indah kita hidup dengan ajaran Islam. Kita itu sudah dibekali lebih dahulu bahwasanya apa-apa saja amal-amal yang bisa mengantarkan seseorang itu ke dalam api neraka dan bisa menjadikan seseorang itu menjadi bahan bakar api neraka. Sehingga apa? Sehingga kita mempunyai wiqayah, sehingga kita mempunyai sebuah tameng. Tameng tersebutlah yang akan menyelamatkan diri kita. Kenapa? Saya ingin mengutip sebuah perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwasanya kaifa yunawwarul qulub, bagaimana bahwasanya hati itu bisa bercahaya sedangkan dia sudah mempunyai tameng, sehingga semua yang dimasukkan itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Ini menjadi permasalahan. Berapa banyak di antara jamaah yang mengikuti pengajian A, B, C, D, apa yang didengar itu lewat begitu saja. Apa yang didengar itu mentah kembali. Kenapa? Karena hatinya itu sudah terbenteng, sudah terhijab. Oleh sebab itu jangan pernah kita merasakan bahwasanya amal-amal yang kita lakukan itulah yang akan menyelamatkan diri kita dari api neraka. Tapi selamatnya diri kita dari api neraka itu dikarenakan karena cinta Allah. Min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsanur raja. Ini sangat penting. Bukan berarti di saat saya memberikan tausiah ceramah di hadapan Bapak Ibu semuanya, ini yang akan mengantarkan saya ke surga. Tidak. Jangan pernah beranggapan seperti itu. Ya. Bukan ini. Di saat kita menjadi imam, di saat kita memberikan sesuatu kontribusi terhadap agama Allah, bukan itu yang akan mengantarkan kita kepada surga. Akan tetapi kita selamat dari api neraka, ya, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena cinta Allah kepada kita. Ini yang harus kita tanam di dalam diri kita, sehingga kita tidak memegang amal sesuatu yang akan mengantarkan kita. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsanir raja' inda wujudil zilal. Di saat kita tergelincir dalam kemaksiatan, tanda kutip ya, kemaksiatan itu bukan hanya kemaksiatan fisik. Kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang dinamakan dengan syahwatul khafiyah. Apa itu syahwatul khafiyah? Di saat saya menceritakan, berceramah seperti ini, ada rasa bangga. Oh, mahayu dah lu ceramah, tah babah jemaah. Itu dinamakan dengan syahwatul khafiyah. Syahwat yang tersembunyi, syahwat yang terselubungi. Ini yang dinamakan dengan tergelincirnya amal kita. Begitu juga misalnya imam saat membacakan ayatnya ada syahwatul khafiyah. Berehat lu dari lagu saya. Hayudat lu ceramah. Ini yang dinamakan dengan syahwatul khafiyah.
Oleh sebab itu mari kita semuanya berlindung diri kita dari segala perbuatan yang bisa membuat kita tergelincir sehingga kita dimasukkan ke dalam nerakanya. Mari sama-sama kita memperbanyak zikir kepada Allah dalam segala aktivitas kita, baik zikir secara fisik maupun zikir secara qalbi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.